Jadi di sini ada penjaga makam Eki yang diamankan, jangan ambil foto video gitu. Ini dari TikTok. Nah, semakin besar kecurigaan aku, ya. Pihak sekolah pun meminta berkas atau dokumentasi persyaratan perpindahan kepada pihak keluarga Eki. Namun pihak keluarga tidak pernah menyerahkannya sampai Eki pun tidak masuk sekolah dan perginya tidak diketahui pihak sekolah. Di kelas 11 MIPA 1, Muhammad Rizky Rudiana atau biasa dipanggil Eki pernah belajar. Eki duduk di bangku paling belakang karena waktu itu Eki murid baru dan pindahan dari sekolah lain. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sukahaji membenarkan bahwa pada tahun 2016 pada bulan Agustus, Muhammad Rizky Rudiana atau Eki masuk ke sekolah menjadi siswa SMA Negeri 1 Sukahaji, dan itu pun sifatnya siswa pindahan. Namun Eki tidak lama menjadi siswa di SMA Negeri 1 Sukahaji, hanya kisaran 1 hingga 2 minggu. Jadi memang saudara Eki itu pernah sekolah di sini sekitar tahun 2016. Dia masuk juga itu di bulan Agustus ya Pak ya, gitu kan. Dan itu juga kondisinya bukan sebagai siswa baru yang asli dari Juli, tapi dia di tengah-tengah, jadi dari bulan Agustus. Kemudian juga hal ini juga diperkuat dengan adanya apa ya istilahnya induk gitu kan, sudah tertera. Guys, gue punya bukti baru nih. Nah, ini video ini guys, mirip sekali ya dengan Eki. Tetapi guys, ini bukan Eki, ini Bambang. Namun yang anehnya guys, video ini guys diupload oleh istrinya Ibtu Rudiana alias ibu sambungnya Eki. Menurut kalian ini Bambang atau Eki guys? Kalian komen ya guys. Vinanya ini benar-benar diperkosa atau dibunuh atau tidak? Atau kecelakaan? Ini nggak dibuka. Pembuktian tes DNA juga nggak dilakukan. Sidik jari juga enggak. Handphone juga nggak dibuka. Satu lagi, handphonenya Eki itu tidak disita. Kan Pak Rudiana itu anggota narkoba, Pak. Reserse narkoba. Nah, dalam BAP Rudiana nomor 5 ditanya oleh penyidik. Dijawab oleh Rudiana, adapun pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut adalah 1. Eko Ramadhani, 2 Ripaldi, terus disebutkan sampai 11, sampai yang 3-nya DPO itu Pak, itu jawaban Rudiana. Oh. Pertanyaannya dari mana Pak Rudiana kemudian menyebutkan sampai 11 pelaku di 3 diantaranya DPO itu? Berarti sebenarnya dari ceritanya Pak Tony ini ada satu benang lurus, satu benang merah, yaitu Bapak Rudiana. Periksa Rudiananya. Kembali lagi di Iyo Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina Cirebon, yaitu tentang sosok Ibtu Rudiana yang menghilang. Untuk selengkapnya, simak video berikut ini. Mabes Polri, Kompolnas, atau siapapun bertemu dengan Ibtu Rudiana, berikan penghargaan kepada personil polisi yang satu ini. Personil polisi yang tetap bersikukuh, yang tetap berdiri tegak, betapapun netizen sudah menghujat dia, tapi segala macam, ternyata dia disimpulkan tidak melakukan pelanggaran etik apapun. Berikan rasa hormat kepada Ibtu Rudiana, dan apapun penghargaan yang patut diberikan kepada dia, ya berikan. Naikkan pangkatnya secara luar biasa juga boleh. Jadi di sini ada penjaga makam Eki yang diamankan, jangan ambil foto video gitu. Ini dari TikTok. Nah, semakin besar kecurigaan aku, ya Wak. Kecurigaan aku dan analisa aku beserta logika beserta keyakinan aku dengan video-video yang beredar sebelum Peggy bebas, dan aku pernah live untuk mengatakan bahwasanya itu bukan anak Rudiana yang meninggal. Terus ada yang melihat dan ada juga yang katanya tetangganya itu benar kalau Eki meninggal. Ya, Eki yang meninggal. Dan yang aku herankan, ada sepasang suami istri, diperkirakan suami istri itu ya Wak, datang ke rumah Peggy Setiawan mengatakan bahwasanya memang beliaulah yang memandikan jenazah Eki di saat almarhum meninggal, ya, untuk memberi pernyataan kepada Peggy Setiawan. Apa hubungannya dengan Peggy Setiawan?
Peggy kan hanya ingin menyatakan bahwasanya Peggy ini bukan pelaku. Ya, mau Peggy yang merasakan itu yang meninggal Eki atau bukan, ya Peggy nggak tahu menahu, yang jelasnya Peggy sudah bebas. Tapi kenapa ada sepasang suami istri yang mendatangin kediaman Peggy Setiawan ya Wak, untuk memberi pernyataan bahwasanya memang benar sayalah yang memandikan jenazah Eki di saat Eki meninggal. Terus ada wartawan ingin meliput makamnya Eki, tapi tidak dibolehkan sama penjaga makam. Dia dikonfirmasi dia tidak mau banyak cerita, hanya ditugaskan oleh Ibtu Rudiana menjaga makam, tidak boleh difoto maupun di video di saat ziarah. Makin besar rasa penasaran aku, Wak. Apa benar analisa aku, insting, logika, dan keyakinan aku bahwasannya itu yang meninggal bukan Eki, Wak? Terus siapa? Aku tidak mengatakan bahwasannya yang meninggal itu Panji, siapalah ya. Tapi yang aku yakinin, di saat aku live, aku meyakinin dan analisa aku itu insya Allah selalu tepat bahwasanya yang meninggal itu bukan Eki. Tapi aku nggak tahu siapa yang meninggal, Wak. Ya. Karena ada bukti-bukti yang menurut aku itu merasa janggal. Kalau memang sudah meninggal, dikebumikan, kalau memang ada yang ziarah, mengambil foto atau kenang-kenangan itu kenapa nggak boleh? Terus, biasanya yang kita tahu kan, juru kunci itu kan sudah tua, nenek-nenek ataupun kakek-kakek ya, yang untuk penjaga makam ya, kebanyakan yang kita tahu. Tapi ini anak muda, bro. Dan juga yang menjaga makam ini tidak dekat setempat, pemuda setempat, bukan orang setempat, tapi orang jauh. Wow, hebat kan? Aku tidak menggiring opini ya, tapi ini fakta-fakta yang aku dapatkan dari video-video yang beredar bahwasannya ada yang mendatangin makamnya Eki itu tidak diizinkan mengambil foto dan video di saat mendatangi makam Eki. Dan yang kedua, ada sepasang diperkirakan suami istri ya, mendatangin ke rumah kediaman Peggy Setiawan, kuli bangunan, menyatakan bahwasannya beliaulah yang memandikan Eki di saat Eki meninggal. Jika ada yang bertanya Eki masih hidup, itu bohong. Nah, ada apa ini? Bisa kalian jawab, para netizen? Apakah benar kecurigaan atau analisa keyakinan aku itu tentang yang dikubur itu bukan Eki, yang mengalami insiden itu bukan Eki? Terus siapa? Coba tebak. Misteri belum terpecahkan. Yang kedua, kami juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Egi. Begitu kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran, karena anaknya kan yang korban si Egi. Tapi kami tidak ditanggapi apapun. Tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum dan orang menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat ada mempertanyakan ada apa
Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah yang kepada dialah dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Sehingga seolah-olah memang seolah-olah targetnya yang penting Peggy dihukum selesai, kasus ini selesai, rakyat puas. Dan itu tidak mungkin. Spekulasi publik terkait keterlibatan Ibtu Rudiana dalam kasus yang menewaskan anaknya Muhammad Rizky atau Eki kekasih Vina terus bergulir. Kecurigaan semakin besar lantaran yang bersangkutan tidak pernah lagi muncul di depan publik. Yang terbaru, keluarga Vina Cirebon mencari keberadaan Ibtu Rudiana. Melalui kuasa hukumnya Reza Pramadia, keluarga Vina mengajak Ibtu Rudiana untuk bersama-sama memberikan keterangan yang sebenarnya. Kami dari Hotman 911 memiliki keluarga almarhumah Vina mengajak Pak Ibtu Rudiana untuk bersama-sama memberikan kesaksian-kesaksian terbaru. Atau mungkin ada yang terlewatkan, kata Reza kepada wartawan. Ya, kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eki di Cirebon pada 2016 silam hingga kini masih menyisakan sejumlah misteri. Kasus itu kembali viral seiring tayangnya film Vina sebelum 7 hari. Keluarga almarhumah Vina selaku korban selama ini sudah sering muncul di hadapan publik untuk memberikan keterangan. Namun kondisi itu berbeda dengan pihak keluarga almarhum Eki. Ayah kandung Eki, Ibtu Rudiana, diketahui hanya sekali memberikan pernyataannya melalui video yang diunggah di akun Instagramnya. Sosok pria yang menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan itu pun sulit ditemui oleh media. Berdasarkan pantauan di Polsek Kapetakan, Rudiana tidak ada di kantor tempatnya selama ini berdinas. Di depan ruangannya pun tidak terlihat ada papan nama dan jabatannya sebagai Kapolsek. Selain itu, kondisi rumah Rudiana yang berada di Jalan Sitameng RT 06 RW 07, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon juga terlihat sepi. Tidak terlihat ada aktivitas di rumah Rudiana yang ditutupi pagar besar berwarna coklat. Ketua RT 06 Jumadi mengatakan sosok Rudiana selama ini dikenal baik kepada warga sekitar. Rudiana juga kerap memberikan sumbangan jika ada acara di lingkungan rumahnya. Jumadi menjelaskan sebelum kasus pembunuhan Vina kembali viral, Rudiana sebenarnya aktif berkegiatan di lingkungan tempat tinggalnya. Namun sejak kasus itu kembali ramai, Rudiana seperti menghilang.